Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizwan Fadel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi sederhana, yaitu pembuatan list untuk mendata suatu barang yang di mana pada aplikasi tersebut kita bisa menginput barang dengan jumlah dan nama yang telah kita sediakan pribadi. Baiklah, pertama-tama ini adalah package model di mana file tersebut adalah list item dan shopping list. Pada list item ini adalah variabel untuk menyimpan ID unik, di mana di sini ada beberapa variabel, yaitu yang menyimpan ID dari daftar, ada untuk menyimpan nama item, misalnya apel, buku, dan beberapa barang yang bisa dimasukkan, lalu ada quantity, yaitu penyimpanan jumlah atau kuantitas barang. Misalnya dalam buku itu ada berapa dan berapa beratnya. Lalu ada note untuk catatan tambahan tentang misalnya buku itu memiliki cacat seperti robek dan ada beberapa halaman yang hilang. Lalu di bawahnya ada variabel untuk menerima semua properti sebagai parameter pengisinya. Lalu di sini ada metode penyimportan mengonversi objek item jadi mapstring untuk menyimpan data ke database, misalnya SQLite, atau mengirim melewati API. Dan di sini ada variabel di mana jika ID adalah nol akan menjadi nol. Jika tidak, gunakan nilai ID yang ada, seperti mengembalikan nilai nama, mengembalikan nilai list, mengembalikan nilai kuantitas, dan mengembalikan nilai bar. Lalu di shopping list. Pada shopping list ini variabel untuk menyimpan ID unik dari daftar belanja. Di sini ada variabel untuk primary key, lalu di sini ada menyimpan nama daftar belanja, lalu ada di sini menyimpan tingkat prioritas daftar belanja, dan di sini ada variabel untuk menerima ID nama dan prioritas sebagai parameter. Lalu di bawahnya ada mapstring seperti sebelumnya, itu untuk menyimpan datanya di SQLite. Lalu di bawahnya sama seperti sebelumnya untuk variabel penyimpanan. Lalu lanjut ke package UI, di mana berisi file item, screen, list, dan setting list, dan list item dialog. Pada item screen dia mengimpor dialog untuk menambahkan edit item. Lalu di sini berguna untuk menampilkan daftar item dalam sebuah daftar belanja tertentu. Di sini ada beberapa parameter yang bisa dijelaskan, seperti konstruktor set ini, lalu ada beberapa catatan. Nah, di sini ada variabel untuk memanggil helper untuk menghapus item dari database. Lalu di list item dialog ini ada beberapa parameter dan variabel juga yang fungsinya untuk pemanggilan variabel di package sebelumnya, yang membantu untuk mengakses data sebuah barang yang telah kita masukkan tersebut. Seperti ini, jika dialog bukan untuk item baru, maka data item hanya menampilkan yang ada. Di shopping list dialog, plus ini bertanggung jawab untuk membuat dan menampilkan dialog. Seperti ini untuk mengelola input teks daftar nama belanja, ya, dan ini untuk mengelola input teks prioritas daftar belanja. Lalu di sini ada metode untuk mengembalikan widget alert dialog. DB helper ini membuat instance hub DB untuk interaksi database. Lalu ada jika dialog bukan daftar baru, maka data shopping list memakai data yang ada. Dan masih banyak beberapa variabel yang menunjukkan bahwa mengambil teks ini bisa menyimpan dan bisa menjadi integer dan bisa memperbarui daftar database jika memang diupdate.
Lalu di sini kita masuk ke package hasil yaitu DB Helper, di mana DB Helper ini berfungsi untuk singleton atau bertanggung jawab untuk mengelola operasi database selain untuk daftar belanja dan item-itemnya. Sini ada final inversion yang untuk menyimpan versi database, digunakan untuk mengolah migrasi database di masa mendatang. Lalu ada let database ini variabel untuk objek database. Lalu di bawahnya ada memastikan untuk instance DB helper. Factory DB helper ini berfungsi untuk mengembalikan instance penggunaan DB helper dan masih beberapa banyak variabel. Ini adalah contoh pemasukan data di mana value-nya nol dengan quantity quantity dengan dengan jumlah 2 buah barang, yaitu buah. Di sini juga ada beberapa variabel yang semua dari data itu ditampilkan di konsol dan masih beberapa variabel. Lalu yang terakhir ada di Mender, dan di sini Mender adalah tempat untuk running untuk meluncurkan aplikasi di Twitter nanti yang akan kita pakai untuk melihat hasil codingan sebelumnya. Ini sini ada halaman utama dan warna dan UI-UI di sini dan visual-visualnya akan ditampilkan di Twitter nanti. Dalam Mender inilah kalian bisa mengaturnya. Langsung saja kita coba ke running. Sebelumnya saya tadi sudah menyiapkan simulator. Ini tadi saya mencoba untuk membuat contoh salah satu pembuatan listrik. Di sini mari kita coba untuk merunning yang terbaru. Sebentar, ini masih loading. Baik, filternya sudah siap. Kita running. Kasih bersih. Aplikasinya telah berjalan dan dibuatkan aplikasi. Nah, ini aplikasinya sudah muncul dalam bentuk footer. Dulu, nah ini ada salah satu pembuatan list dengan buah yang saya buat sebelumnya. Untuk menambahkan di sini bisa kita masukkan nama barang. Misalnya kita memasukkan sebuah barang tas. Dengan kuantitasnya 6 butir, 6 barang. Nah, di sini sudah bisa kita masukkan item. Misalnya kita masukkan buku dengan kuantitas 10 buah, 10 butir buah. Not boleh tulis judul terpisah.
Nah, di sini ada sebuah buku di mana kuantitasnya ada 10 butir dan notnya ada tulis kimia dia juga terpisah. Nah, di sini kita bisa mengupdate jika barang itu sudah ada yang membelinya, jika sudah ada yang membeli kita bisa menghapus 3 butir lagi dan sisa 3 tas dengan not yang sama dan jumlah buku yang sama di dalamnya. Jika kita ingin mengubah buku karena telah habis stok, bisa kita kurangi juga menjadi tinggal 5. Ya, baiklah, hanya sampai situlah pembicaraan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.